Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Asmuri Dharma SAG MAG dan rekan-rekan seperjuangan. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan lain sebagainya. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada seorang hamba Allah, anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh dengan kesederhanaan di dalam hidupnya, yang mana hanya membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, dia sanggup mengubah tatanan hidup umat manusia dari zaman kebiadaban menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini perkenankanlah kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Manajemen Pengelolaan Pendidikan Islam. Tapi sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mustafa Rahman dan rekan saya Dewa. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasan. A. Pengertian manajemen pengelolaan pendidikan Islam. Menurut istilah, manajemen berasal dari kata manage yang berarti tanggaan, yang diartikan oleh Uchida Effendi menjadi memimpin, membimbing, mengatur. Sementara Sodang Pesiagian menuturkan bahwa manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Sedangkan pengertian manajemen yang dikutip oleh Hasbullah dalam bukunya dari pendapat Andrew F. Sikula bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penetapan, pengarahan, pemotivasian komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien. Pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, paedakik, kata majemuk dari ago yang berarti aku membimbing. Jadi, paedagakik artinya aku membimbing anak. Secara harfiah, pendidikan memiliki arti memberikan bimbingan kepada anak agar anak mampu kembali dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arab, tarbiyah Islamiyah. Pendidikan menurut Islam yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam ajaran dasar yaitu Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu proses penataan dan pengelolaan pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia
dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sebagaimana tergambar dalam pengertian di atas, Muhaimin menyatakan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah manajemen yang diterapkan dalam mengembangkan pendidikan dalam arti merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan pengembangan pendidikan Islam. Istilah manajemen pendidikan sering disamakan dengan istilah administrasi pendidikan. Kedua istilah tersebut kadang membuat pengertian yang salah. Untuk memperjelas pemahaman istilah tersebut, maka terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian secara etimologis. Administrasi berasal dari kata ad dan ministare. Ad artinya kepada, ministrare artinya melayani. Administrasi diartikan sebagai melayani kepada. Kata administrasi secara sempit dikatakan sebagai clerical work, kegiatan tata usaha. Secara luas, administrasi diartikan sebagai segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Asal-usul istilah manajemen berasal dari bahasa Latin yang berarti tangan, sedangkan dalam bahasa Prancis berasal dari kata manegeo yang berarti pengurusan. Di Indonesia, manajemen seringkali diterjemahkan dengan kata kepemimpinan. Manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara luas, administrasi artinya keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih, didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan. Manajemen pendidikan adalah suatu kelompok atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Berdasarkan makna-makna tersebut, maka yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pemotivasian, pengangguran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan. B. Prinsip manajemen pengelolaan pendidikan Islam. Prinsip adalah bagaikan pondasi bagi sebuah bangunan. Jika pondasi sebuah bangunan itu baik dan kokoh, maka bangunannya pun akan menjadi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh pula. Prinsip adalah asas, dasar atau kaidah, yaitu pernyataan kebenaran fundamental yang menjadi pokok dasar berpikir atau melakukan kegiatan. Jadi, prinsip-prinsip manajemen adalah asas atau dasar ataupun kaidah yang merupakan pernyataan atau kebenaran fundamental yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas memimpin suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu keseimbangan yang setinggi-tingginya dalam proses pencapaian tujuan. Maka dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, ikhlas. Mengelola sekolah pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali dalam aplikasinya kita menghadapi beban tugas yang tidak sesuai dengan materi yang kita peroleh. Jika mengacu pada prinsip materialitis,
kita akan sering membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh, sehingga sering terjadi ketidakoptimalan saat menjalankan tugas. Dalam hal ini, prinsip keikhlasan adalah sebuah prinsip yang akan mendorong kita untuk berbuat baik meskipun yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang kita dapatkan. Sebab kita yakin bahwa apa yang kita lakukan semata-mata sebagai wujud ibadah dan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua adalah jujur. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jujur. Sifat ini menjadi salah satu identitas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikannya dikenal dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab pada waktu itu. Tentu hal ini menjadi uswah bagi kita selaku umatnya bahwa sifat jujur adalah merupakan salah satu modal yang penting guna menjadi seorang pemimpin. Konsekuensi sekolah yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau manajer yang jujur, tentu sekolah itu akan mendapatkan hak sesuai dengan peruntukan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, amanah. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia, melainkan sampai di akhirat. Amanah artinya kepercayaan. Maka, seseorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Kemudian yang keempat, adil. Salah satu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan Islam adalah adil. Menurut Abu Dinata, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Berlaku adil sangat dianjurkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang. Kelima, tanggung jawab. Dalam prinsip manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang diembankan merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun manajemen yang positif. Dalam konteks persekolahan, pemimpin yang bertanggung jawab akan menjadi ujung tombak keberhasilan program pendidikan di dalamnya. Prinsip bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diembankan haruslah menjadi salah satu prinsip dasar yang dimiliki oleh setiap manajer. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pengelolaan pendidikan Islam. Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam lembaga pendidikan Islam dengan cara yang sebaik mungkin. Manajemen bukan hanya mengatur tempat, melainkan lebih dari itu, yaitu adalah mengatur orang per orang. Dalam mengatur orang diperlukan seni dengan sebaik-baiknya, sehingga kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang mampu menjadikan setiap pekerja menikmati pekerjaan mereka. Jika setiap orang yang bekerja menikmati pekerjaan mereka, hal itu menandakan keberhasilan seorang kepala sekolah. Di dalam proses manajemen digambarkan fungsi-fungsi manajemen secara umum yang ditampilkan ke dalam perangkat organisasi yang mulai dikenal dengan teori manajemen klasik. Para ahli manajemen mempunyai perbedaan pendapat dalam merumuskan proses manajemen. Yaitu yang pertama menurut Skinner, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, staf, mengarahkan, dan pengawasan. Menurut Stephen P. Robin, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengawasan. Yang ketiga menurut Gulick, yaitu mengedepankan proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, staf, mengarahkan, koordinasi, laporan, dan anggaran. Yang keempat menurut Fayol,
yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Mengedepankan proses manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengawasan. Namun, pada intinya terdapat beberapa bagian yang mengandung kesamaan berdasarkan proses manajemen sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli tersebut. Maka pakar manajemen era sekarang mengabstraksikan proses manajemen menjadi 4 proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan Islam. Dalam manajemen Islam disebutkan bahwa semua tindakan Rasulullah selalu membuat perencanaan yang teliti. Proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara sistematis, melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadis Rasulullah SAW berbunyi, di antara baiknya indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama saja perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen pendidikan Islam yang baik. Perencanaan merupakan suatu proses berpikir. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, wajiblah dipikirkan terlebih dahulu. Ini berarti bahwa semua pekerjaan harus diawali dengan perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian pendidikan Islam. Pengorganisasian adalah suatu mekanisme atau suatu struktur. Yang terstruktur itu semua yaitu subjek, perangkat lunak, dan perangkat keras, yang kesemuanya dapat bekerja secara efektif dan dapat dimanfaatkan menurut fungsi dan porsinya masing-masing. Sewaktu Rasulullah membentuk atribut-atribut negara dalam kedudukan beliau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, beliau membentuk organisasi yang di dalamnya terlibat para sahabat beliau, yang beliau tempatkan pada kedudukan menurut kecakapan dan ilmu masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pergerakan pendidikan Islam. Pergerakan atau actuating merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan ruang lingkup yang cukup luas serta sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya actuating merupakan pusat sekitar aktivitas-aktivitas manajemen. Pada suatu lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan efektif hendaknya memberikan arah kepada usaha dari semua personil dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, pengawasan pendidikan Islam. Controlling atau pengawasan merupakan langkah penentu terhadap apa yang harus dilaksanakan, sekaligus menilai dan memperbaiki sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana serta terwujudnya secara efektif dan efisien. Tujuan pengawasan pendidikan Islam haruslah positif dan konstruktif, yaitu memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, material, dan tenaga di lembaga pendidikan Islam. Di samping itu juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar prosedur, program, standar, dan peraturan ditaati sehingga dapat mencapai efisiensi lembaga pendidikan Islam yang setinggi-tingginya.